yang berkat perjuangan beliau kita sama bisa berada dalam kondisi seperti ini. Sehingga mudah-mudahan salawat salam ini sampai juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua yang tetap berupaya mengikuti sunnah beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan kita hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bagus judulnya ya. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa manfaat Bapak Ibu. Betul. Kita mulai dari saum saja. Saum capek Bapak Ibu ya. Sebelum lebih masuk, nanti kita akan masuk kemana kita harusnya lelah. Karena betul tadi, supaya tidak lelah itu tidak ada pilihan, hidup melelah. Ya, kalau kata satu lirik disebutkan, kalau sedang bahagia lelahnya ketawa, kalau sedang susah, sedang sedih, lelahnya menangis. Jadi nggak ada pilihan memang Pak. Maka kita pilih untuk bahagia meskipun harus ada perjuangan dalam kelelahan. Saya ingin mengajak merenungi kalimat saum jemaah sekalian, yang memang ini wajib sepertinya, meskipun nanti ujungnya ketika lelah sudah bermuara kepada tempat yang tepat, sudah disadarkan kepada zat yang tepat, maka lelah itu akan jadi bahagia. Tapi kesadaran bahwa menjalani hidup ini lelah harus datang. Nanti kuncinya kita akan dapat. Kita lihat Bapak Ibu mana yang betul. Ini supaya tidak ngantuk Bapak Ibu ya, karena tadi ketika awal saya tanya enaknya tidur gitu ya, padahal enaknya pengajian. Biar pengajiannya enak, kita komunikatif aja. Kita renungi mana saum, mana yang betul, mana yang benar, puasa atau saum. Saum ya, karena puasa diambil dari bahasa Sanskerta ya, bukan bahasa Arab. Meskipun puasa tidak jadi salah, boleh-boleh saja, tapi karena sumbernya dari bahasa agama lain, maka lebih baik menggunakan kata saum. Sekarang kita lihat mana yang benar, saum atau siang. Sebelum jawab, lihat ayatnya. Ayatnya mungkin sudah masyhur, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Mana yang betul, saum atau siang? Yang tiup ini kayaknya ragu-ragu sih. Saum siang ya. Saum selama ini kita sering dengarnya kata saum. Saya lagi tanya ulang ya. Mana yang betul, saum atau siang? Kalau di Sunda kan biasa Bapak Ibunya wilujeng boboran, lebih kemeng, lembaga tengah-tengah kos wilujeng boboran siang mulai. Di Sunda begitu, terbiasa menggunakan kata siang. Saya kembali perkuat pertanyaannya, mana yang betul, saum atau siang? Dua-duanya betul Bapak Ibu. Atau Pak Ustaz tahu ketawa sekali. Dua-duanya betul, punya makna al-imsak, menahan. Tapi tidak kalau dalam bahasa Arab. Satu huruf saja ditambah, maknanya berubah. Betul ya? Allahu Akbar ditambah alif. Mau di mana Pak? Di Allah, di akbar yang ditambah alif. Itu maknanya berubah. Dina Allah misalkan, alifnya ditambah dua, jadi aja panjang. Allah. Itu ditambah satu alif di depan alifnya, maka artinya berubah. Apakah Allah? Nawawi ketika menyebut Allah, alifnya jangan panjang. Kalau ada yang nama pas ke niat, itu jadi artinya apakah Allah Maha Besar? Di bahasa Arab begitu. Saum kita lihat berapa huruf? Shad, wawu, mim, 3 huruf. Siang berapa huruf? Shad, iya dan wawu, huruf yang sama, namanya huruf ilah dalam bahasa Arab. Shad, iya, alif harus mim, 4 huruf. Kata kaidah ziyadatul makna, kalau dalam kalimat itu ditambah maka maknanya juga bertambah. Maka saum dan siang secara hakikat maknanya beda. Dan Allah memerintahkannya apa? Saum atau siang? Siang. Bukan kutiba alaikumus saum, kutiba alaikumus
siam. Hari saum ada dalam Al-Quran, ada betul. Siam ada dalam Al-Quran, jelas kita ada ayatnya. Tapi saya sampaikan nanti lebih lanjut, ini Al-Quran hebat sekali. Kata siam dalam Al-Quran terulang sebanyak 9 kali. Di Al-Baqarah 5 kali, Al-Maidah 2 kali, An-Nisa 1 kali, Al-Mujadilah 1 kali. Pas 9 kali. Ibu bapak siapa yang tahu bulan Ramadan bulan keberapa? 9. Pas di sana. Dan satu-satunya bulan dari 12 bulan disebutkan, Allah menyebutkan bahwa setahun itu ada 12 bulan dalam surat At-Taubah disebutkan, tapi yang disebutkan bulannya Ramadan. Al-Baqarah 84, Syahrul Ramadan alladzi. Saya kembali, ada kalimat saum dalam Al-Quran, ada surat Maryam disebutkan, inni nadartu lirrahmani saum. Saya nazar kepada Zat yang Maha Rahman mau saum, ada satu-satunya. Siam banyak, dua kata itu berkaitan dengan Ramadan, sisanya ada yang berkaitan dengan sumpah, kifarat, dosa dan lain sebagainya. Ada juga tentang saum haji tamattu, ya, 3 di haji dan 7 di tempat ketika tidak mampu menyembelih haji dan mampu menyembelih. Apa makna saum dalam Maryam yang Allah tidak perintahkan dalam ayatnya, yang diperintahkan dalam kitabnya adalah kutiba alaikumus syiyam? Saum dalam yang disebutkan Maryam lan ukallima insiya, saumnya tidak ngomong sepatah kata. Dan itu Bapak Ibu gampang, anak TK juga bisa kalau tidak ngomong. Kasih aja permen, jempek. Maknanya apa? Kalau saum berarti yang ditahan cuma hal-hal yang zahir saja, tidak makan, tidak minum selama siang hari. Dan kalau suami istri tidak hubungan suami istri, itu hal yang zahir, itu tingkatannya level saum. Sementara Allah perintahnya bukan kutiba alaikumus shaum. Makanya Rasul mengingatkan rubba shaimin, banyak yang saum gak dapat apa-apa ilal ju' atas kecuali lapar dahaga. Kenapa? Levelnya baru level saum yang ditahannya yang zahir, sementara perintahnya siam. Maka tingkatkan, jangan hanya menahannya zahir. Apa yang ditahan berikutnya? Hawa nafsu. Apa yang ditahan? Amarah. Ada istilah begini, kalau yang saumnya masih level saum, si bapak sedang marah menyuguh kepada istrinya, ibu, untung lagi saum, nanti yang habis maghrib lihatin tuh diancam. Pas lagi siang-siang mah berani marah-marah, nanti habis maghrib kita yang mau marah. Itu masalah dengan anak TK. Itu anak TK diem itu, permennya masih ada, permennya habis. Baru tak lagi. Maka yang dimaksud Allah itu bukan kutiba alaikumus shaum, tapi kutiba alaikumus syiyam. Maka tingkatkan level kita. 1, jaga hawa nafsu, jaga amarah, dan tidak terbatas waktu, menjaganya sampai bila-bila. Bahkan Ramadan selesai pun tetap harus kita jaga, karena itu kebahagiaan. Ditambah, yang ditambah itu dalam kalimat saum syiyam ini adalah huruf alif. Pertanyaannya, Bapak Ibu, aya teu huruf alif anu ngagoler? Alif huruf kumaha? Tegak berdiri. Memawi anu sauna ngagoler we hayang. Bener nya? Hujan-hujan, lapar-lapar, Ustaz naon? Ngagoler. Oh, itu bertentangan dengan saum yang ada huruf alifnya. Maka kalau levelnya yang siap, sanes ngagoler wah itu perjuangan. Ya, maka tegaklah seperti huruf alif yang merupakan tambahan dalam kalimat siam ini. Sekali lagi, tidak ada huruf alif anu ngagoler, maka tegak. Maknanya apa? Ini jadi lelah atau kalau harus tegak terus. Iya, saya katakan sadar di jamaah sekalian, kalau mau levelnya tingkatannya bukan sekedar saum tapi mau siap, ya ada yang harus dikorbankan, ada yang harus ditinggalkan. Apa? Kenyamanan bantal, kenyamanan guguling, kenyamanan simut, ditinggalkan. Pada subuh ditinggalkan. Tapi hati-hati, bukan tidak boleh tidur ya, bukan tidak tidur.
manipulasi. Nah, Pak Ustadz, tidurnya orang saum adalah ibadah. Jadi bobo keras bukan jadi itu memanipulasi bobo gara-gara ibadah. Bener abi pada ibadah, pada nama, pada ibadah. Wah, masya Allah. Mana kita pada ngawas Quran. Ngaku jodina simpul. Tapi bagaimana bisa produktif selama saum ini? Artinya pasti lelah? Iya. Tapi lelah itu membawa kepada lillah, kepada keberkahan. Coba saja Bapak Ibu, sepanjang hari tidur yang terjadi apa? Capek, ada sami. Bakal tambah lemes ketika tidur terus. Maka kalau produktif kita sudah tinggalkan hujan-hujanan, nggak ada payung, sekarang sudah sangat canggih. Payung mau dibuka ke atas, bahkan sekarang ada payung dibuka ke bawah, baru tahu saya. Ya, jadi nggak akan basah gitu ketika duduk itu. Ada hujan, sekarang memang musim hujan. Enak. Aduh, sudah buka, sudah kenyang. Ya Rasulullah kalau hujan tidak melaksanakan berjamaah. Ya beda. Rasul ketika masjid pertama dibangun Nabawi, tengahnya tidak diberikan atap, hanya 4 saf 5 saf saja diberikan atap dari pelepah kurma. Wajar, apalagi tidak lantai, masih berupa pasir. Ketika hujan, pasirnya kemana-mana, sehingga pernah Rasulullah sampai menunda waktu sholatnya gara-gara hujan yang keras waktu terjadi. Jangan dipakai dalil itu. Wah, mau awet di masjid. Hujan. Padahal di situ, di balik situ ada olahan yang Allah akan berikan ganjaran. Makanya ada kalimat, ada ungkapan al jazaa'u kajinsil amal, bahwa pahala seseorang yang akan didapat sebagaimana berat tidaknya dia ketika melakukan amal. Maka kalau pas mau tarawih turunnya hujan sehingga harus bawa tambahan payung, bahkan harus bawa jaket, itu pahalanya Allah hitung dibandingkan tidak. Apalagi siang-siang tetap berjamaah, tetap baca Quran dalam keadaan lapar, itu pahalanya tambah-tambah. Itulah yang dimaksud kenapa siap ada huruf alifnya. Sama seperti kalimat jihad, ada huruf alifnya karena perlu ditegakkan. Masalahnya kalau menegakkan sesuatu gampang atau susah? Ya bisa katakan gampang, tapi yang lebih tepat susah. Ada kedah maksakeun bab negahkeun mahnya. Akhirnya gitu. Ngomong tos nanggeui. Tadi sudah, padahal Allah sudah ciptakan penyangga yang terbaik. Leher. Hati-hati. Maka ini yang harus kita sadari, bahwa hidup ini jamaah sekalian memang harus kita hadapi dengan lelah. Tapi yang kita harapkan lelahnya ini akan jadi bahagia. Tadi yang tidur sama yang beraktivitas ketika sahur sama-sama kayaknya enak tidur terus, tapi ternyata coba tanyain yang tidur terus selama siang hari, capek, lelah juga. Apa yang tidak dapat? Tidak dapat apa-apa. Yang datang ke masjid yang mau terus mencari nafkah, lelah sama, tapi berkah, dia bisa membahagiakan anaknya karena punya dapat uang untuk THR, membahagiakan istrinya, umat biasa diajak ke pasar baru. Karena apa? Nafkahnya cukup pulang wae dan wae yang mana itu. Maka sadari jemaah sekalian, kita memang bersiap harus senantiasa lelah ketika kita mau menegakkan dan bersikap produktif, tapi lelahnya menuju ke bahagia. Maka setelah sadar bahwa hidup ini lelah, kita perlu kuncinya. Kuncinya adalah 2. 1, sabar. 2, syukur. Itu kunci kita. Sabar menjadi kekuatan, syukur menjadi penambah kekuatan. Ini kuncinya. Maka apapun yang kita rasakan dari kelelahan ini, bermuaralah kepada sabar dan syukur. Dan ilmunya ada di 2 tempat. Ilmu sabar, ilmu syukur ada di Quran dan ada di hadis. Maka
Wajah Allah berfirman jika menyampaikan lau anzalna Qur'an jumlatan wahidatan, Allah itu mampu menjadikan turunnya Quran itu sekaligus, tapi Allah menginginkan nazal Quran sedikit-sedikit. Apa? Linusabbita fu'adak, untuk menjadikan hatimu teguh. Maka ya, kita kembali untuk menguatkan sabar ini back to Quran. Maka saya selalu mengajak nanti lebih dalam mungkin ya. Kebetulan nanti malam ada bahagia dengan Quran. Saya ingin mengajak, saya mengajak di berbagai macam tempat. Bapak Ibu, yuk kita tingkatkan. Ini alhamdulillah barusan dibuka, ini saya kagum sekali, bagus sekali. Kadang-kadang ada dalam kegiatan, bahkan level yang nasional pun ketika baca Quran artinya nggak dibacakan. Baru aja bilang mudah-mudahan dibacakan mendapatkan keberkahan. Iya sih, tapi jadi formalistis, begitu ya. Maka sudah bagus. Dan saya mengajak Bapak Ibu, kalau sekarang beli Quran, ya jangan hanya Quran yang Arabnya saja. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Dulu kalau Quran terjemah tebal sekali, karena selembar itu cuma sebaris Arab, sebaris halaman. Jadi Quran terjemah itu repot, berat. Sekarang Quran biasa enak, bentuknya sama, bolak-balik, dan terjemahannya ada sekelilingnya. Nah, saya anjurkan Quran sekarang yang begitu. Biar ketika baca Arabnya lelah, baca terjemahannya. Ustaz, salah memahaminya, tidak apa-apa. Pertanyaannya, kalau ada orang yang baca Quran kemudian terbatak-batak, dapat dosa, dapat pahala. Tuh, berapa pahalanya? 2 per 10. Kalian kalau lihat apa? Baca Quran terbatak-batak pasti banyak salah kalau begitu. Nah, tapi kata Rasul dapat pahala 2. Tuh, maka nggak apa-apa, baca aja terjemahannya. Ini gara-gara ajaran ketika zaman Belanda semuanya kan tidak boleh menjelaskan Quran kalau sebelum punya fan yang 16. Sehingga orang-orang nggak berani, apalagi orang awam membaca terjemahannya takut. Kenapa? Takut salah dan sesat. Padahal silakan, terjemahan itu sudah dijelaskan berikut dengan tafsirnya sebetulnya, sehingga terjemahannya tidak sama dengan arti lafaznya. Pahami saja tidak apa-apa. Tapi ketika mau mengajak orang lain, mau menyampaikan kepada orang lain, fas'alu ahla dzikri, tanyakan. Hadir majelis tafsir, tanyakan kepada para ulama. Selama mau memahami silakan. Baru konfirmasi. Kalau salah, Allah masih memberikan 2. Maka saya mengajak, bukan hanya baca Arabnya, baca juga terjemahannya yang ada di samping. Ganti Qurannya kalau masih Qurannya full Arab saja, kecuali kalau Bapak Ibu sudah bisa bahasa Arab, yang ada terjemahan. Untuk apa? Supaya kita memahami bahwa kalau diekstrak sebetulnya Quran mengingatkan kita bagaimana kita menjadi hamba yang syukur, sehingga iblis saja tidak bisa menggoda mereka yang hamba bersyukur. Nabi Ayub misalnya. Dan sabar, iblis pun takut ketika mau menggoda orang yang sabar. Setingkat Umar bin Khattab kepada sahabat yang luar biasa. Maka ini kunci lelah kita. Kuatkan sabar kita, kuatkan syukur kita. Lihat, kita memahami sama. Tadi itu Bapak Ibu, saum dan siap itu apa artinya? Imsak. Apa imsak itu? Menahan. Kemarin Pak DKM sudah membawa Persib. Saya izin membawa pelatih Persib berapa hari lalu pernah menyampaikan pertahanan terbaik adalah menyerang. Hebat seorang pelatih Persib, dan itulah huruf alif yang ada dalam kata siap. Imsaknya kita bukan berarti diam, tapi apa? Bergerak. Kalau bergerak capek tidak, kalau menyerang capek tidak, tapi itu membawa kepada kebahagiaan. Maka imsak kita harus mewujud menjadi sebuah penyerangan. Apa bentuknya? Sabar dan syukur. Lihat sabar. Kalau harus jelaskan sabar itu ada 3. Ya, pertama sabar dalam ketaatan. Tahan, tapi lakukan ketaatan. Kemudian sabar dalam menghindari perbuatan maksiat. Bukan sabar bertahan, kayak maksiat. Ujung sabar itu bukan, lari ke tempat yang lain. Sabar kayak gue bergerak. Dan ketiga, sabar ketika ditimpa musibah.
Dan yang diinginkan Allah dalam sabar ketiga hal ini bukan berdiam diri. Sabar dalam ketaatan berarti harus menuju keridhaan Allah dengan berbagai macam cara. Jangan dilihat lagi wajib dan sunnahnya, lakukan saja. Jangan ketaatan. Yang Pak bisa main, saya pengen bilang, bangun sahur itu mudah, tapi kalau dengan kekuatan kesabaran Allah akan mudah. Sudah mudah, siapa bilang habis sahur mau ke masjid itu mudah? Itu pun susah. Maka sabarnya apa? Bergerak, langkahkan kaki, ganti baju, pakai baju sholat, berangkat ke masjid. Ba'da subuh ini riskan nih, ya, anjurannya tetap bertahan sampai terbit matahari saja, jangan tidur. Lakukan kebaikan. Siapa bilang gampang, berat, maka sabar yang jadi kekuatannya. Apa sabarnya? Bergerak, karena defense terbaik, bertahan terbaik adalah maka sabar yang terbaik sekali lagi bukan diam tapi bergerak. Maka lakukan berbagai macam ketaatan. Cari apapun ketaatan. Kalau ada majelis taklim harus pampayuna datang. Untuk apa? Menguatkan ketaatan kita. Lalu kalau lagi capek, Allah akan berikan kebahagiaan. Lakukan. 2, sabar menghindari maksiat. Apalagi zaman sekarang maksiat itu sudah di tangan, gampang sekali. Ini kemudian Rasul menjelaskan kata siap dalam satu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Asyamu junnatun." Nah, Rasul menggunakan kata siap, bukan salah. Fala yarfus wala yashab, berikutnya wala yajhar. Ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim maratain. Kata Rasul, asyamu junnatun, siam itu perisai. Maka hati-hati jangan berkata-kata jelek, hati-hati jangan membentak-bentak, yasqob wala yajhar, jangan bersikap bertingkah laku bodoh, jahiliyah. Ini menurut syatamahu tahu, kalau ada orang yang ngejek, yang mencaci, yang ngajak berantem, falyaqul, jawab inni shaim, saya sedang sahur. Kalau nggak cukup, lakukan 2 kali. Ini sabar, kemaksiatan. Sahur melatih. Hebatnya Rasul menjelaskan makna siamnya dengan kalimat junnah. Tulisannya jim nun tak marbutoh, junnah. Kalau diganti fathah, jannah. Pernah dengar tuh jannah? Apa jannah? Surga. Kalau diganti jadi kasroh, jinnah. Pernah dengar jinnah? Dalam surat An-Nas, minal jinnah wan nas. Apa jinnah? Jin. Akal kata yang sama. Jannah, junnah, jinnah. Beda fathah, beda syakal, beda arti. Itu bahasa Arab apa ibu? Mau bahasa Arab itu kaya sekali. Beda artinya, tapi akal katanya sama. Sehingga maknanya apa? Semuanya itu punya makna belum kelihatan, tidak terlihat. Jannah, meskipun Allah sudah jelaskan begitu hal kenikmatannya, tapi Rasul menyampaikan bahwa kenikmatan surga la ainun ra'at, belum pernah terlihat mata, wala udhun sami'at, belum pernah terdengar, wala khatara ma fi qalbi basyar, bahkan belum pernah terbayang oleh siapapun. Kenikmatan surga seperti itu. Meskipun disebutkan dalam an-naba wa qawahi ba'at roba wa kapsan bihaqa wa fawakiha, semua disebutkan. Buah-buahan sungai buah-buahan sungai mengalir tajri min tahtiha al-anhar, tapi meskipun demikian jannah belum pernah ada yang lihat. Jinnah, jin tidak kelihatan, maka orang itu harus dicek kewarasannya. Ketika ada orang mau kemana, saya sedang mencari penampakan jin. Ayo mencari penampakan jin, jin tidak bisa lihat. Ya, capek-capek yang Syafi'i menyebutkan kalau ada yang bisa melihat jin, lapor kazab, dia sudah bohong. Karena jin memang diciptakan tidak bisa terlihat. Ya, kita lewat. Oh, ini mah akan panjang ya. Lalu kenapa junnah diterjemahkan perisai? Akar katanya samanya apa? Perisainya nggak kelihatan, tapi efektif menjaga.
dari hawa nafsu, dan nanti yaumul akhir nanti dari siksaan api neraka. Asyamu junnatun, perisai. Ini sabarnya orang yang saum itu harus begitu. Tidak kelihatan tapi efektif menjaga. Sama hari saum Bapak Ibu ada cirinya tidak? Tidak ada. Sholat nggak kelihatan, rukuk sujud kelihatan. Yang saum nggak ada cirinya. Oh, mulutnya kering, pecah-pecah, panas dalam, mana? Oh, leles, ya segala merah leles, panginten kiraan darah, atau cacingan, nggak ada ciri kan saum seperti apa, dan tidak ada yang ketahuan. Bapak Ibu lagi sendiri siang-siang hari, nggak ada siapa-siapa, minum segelas, keluar lagi, makan disangka nggak sudah buka, dan nggak kelihatan, tapi dalam berani, nggak ada. Bahkan udah ada pun nanti udah ada nanti acan nih masih pas sampai acan itu nggak perlu buka. Padahal dia udah masuk maghrib, tapi saking hati-hatiannya, kayak acan nggak tahu di sini sedang error, piknya diomel hanya lulanya, baru dia jalan lagi. Padahal nanti juga sudah masuk maghrib. Saking hati-hatiannya, padahal tidak ada pengawas. Ini hebatnya orang yang saum, apa? Sabarnya bisa mengendalikan dari perbuatan maksiat meskipun tidak ada yang lihat, meskipun tidak ada CCTV, meskipun tidak ada pengawas, tapi dia tetap menjaga, nggak berani. Alah, ya pertalite ya, oplos data yang terang, enggak. Ya, aduh nih, kesel ya. Nggak ada yang berani, nggak ada yang tahu, udahlah di markup saja laporannya, korupsi, nggak berani. Ini jutnah, perisainya nggak kelihatan tapi efektif. Dan orang yang punya junah, punya tameng, meskipun nggak repot dibawa-bawa, tapi dia dibawa terus kemana-mana, mau bulan Ramadan, mau bukan bulan Ramadan, terjaga dari perbuatan maksiat, dialah yang akan bahagia. Dan dia adalah orang yang paling hebat. Saya gambarkan begini Bapak Ibu, saya gambarkan. Kenapa orang yang bawa perisai tapi perisainya kelihatan orang hebat, maknanya orang sabar menyatakan masih orang hebat. Saya gambarkan begini. Bapak Ibu, anak-anak pasti tahu Kapten Amerika. Anak-anak tahu Kapten Amerika? Pakai kostumnya warna biru. Senjata utamanya apa? Tameng letirbu seperti skatel dulu. Ya dua kumaha biasanya kotak. Iya dulu. Tapi kalau Kapten Amerika bawa tamengnya ngajadikeun, siapapun musuhnya bisa dikalahkan. Satu hari Kapten Amerika diulang nikahan KLB 13. Kira aku mau kostum. Akhirnya Kapten Amerika pakai sekarang batik, pakai celana katun. Angkatlah hadiah. Ayah uleman di KLB 13 di Jalan Kuningan. Datang Kapten Amerika di tengah jalan. Ini ada namanya lagi. Misal ya, tiba-tiba ada monster. Datang monster, apa yang terjadi? Kapten Amerika kerepotan. Kenapa? Perisainya disimpan. Wah, heset ya. Aduh, udah jadi kedera ya, gitu ya. Sementara perisainya disimpan di Amerika. Repot Amerika. Untung ada yang tolong. Yuk, udah perisainya, kostumnya, kesnya, jadi kedera, jadi baru aja berhasil mengalahkan. Itu repotnya kalau tamengnya kelihatan, akan hilang nyimpen begitu. Maka ibu itu, bapak itu jadi hebat superhero karena tamengnya dibawa kemana saja. Bukan hanya Ramadan, beres Ramadan, bukan hanya ketika siang hari, malam hari dijaga dari kemaksiatan. Meskipun mudah ada di tangan, sedang saum, sedang bawa tameng. Bapak ibu itulah orang hebat. Kebayang kan? Maka sabar dalam kemaksiatan itu seperti kita punya perisai tapi perisainya nggak kelihatan. Dan kalau menggunakan perisai itu harus bergerak, bukan diam saja. Maka ketika ada lewat hal yang tidak baik, kan ada titik tiganya pengen pijit, laporkan supaya tidak muncul lagi. Laporkan. Tidak disukai, tidak laporkan biar tidak muncul lagi hal yang buruk dalam HP kita. Nah, HP pakai algoritma, apa yang sering kita buka itu akan muncul.
Kalau ibu bukanya terus baju muslimah, bakal sering baju muslimah. Maka bergerak. Makanya taubat itu, taubat yang paling hakikat bukan meninggalkan, tapi apa? Berbuat kebaikan sebanyak-banyak. Sabar. Dan yang ketiga, sabar. Dan yang ketiga, sabar dari perbuatan. Kayak dari ketika ditimpa musibah. Siapapun pasti mendapatkan musibah. Yang harus kita lakukan adalah tetap teguh bergerak mencari ketaatan kepada Allah. Itu yang harus dikuatkan. Lelah iya, tapi akan membuahkan kebahagiaan. Yang kita cari apa Bapak Ibu? Bahagia atau senang? Sama tidak bahagia dan senang, kebahagiaan dan kesenangan? Beda Bapak Ibu ya? Yang kita cari apa? Kesenangan atau kebahagiaan? Kebahagiaan. Kesenangan itu kalau akan ada ketika harta, kesehatan dan waktu berkumpul sama-sama. Harta, kesehatan dan waktu kalau berkumpul sama-sama. Ada sehat karena masih muda, ya kan? Waktu juga luas karena pengangguran. Tidak bisa mencari yang dia mau. Kenapa? Karena nggak punya uang, nggak punya harta, ada pengangguran. Uangnya banyak, hartanya di mana-mana. Masih sehat, masih muda, waktunya tidak ada. Kenapa? Sibuk kerja. Pulang pergi pagi, pulang pagi. Gak bisa juga dapat kesenangan. Oh, harta banyak, waktu luang, udah pensiun. Kemudian kesehatan jadi masalah. Badai amil, aduh asam urat. Badai amil, kolesterol, terbatas juga. Jadi terbatas kalau kita cari kesenangan. Maka yang kita cari adalah kebahagiaan. Apa itu? Dia mau tetap tabah ketika musibah dihadapi, karena yakin musibah itu ada bukan untuk menyakiti hamba Allah, tapi justru Allah sayang kepada hamba. Dipilihkan yang terbaik. Bapak Ibu, kalau ada anak 3 tahun lah, anak 3 tahun nangis merengek minta pisau, dipasihan pula. Jahat ibu. Si anak 3 tahun ini nangisnya semakin jadi, makin keras merengek. Dikasih jangan. Aduh, apa ibu jahat. Sekarang ngamuk kamu, wah kebulipikan, wah pokoknya pengen pisau bagus itu gemerlapan bening. Dikasih tidak? Jahat. Kalau saya Bapak Ibu sebagai orang tuanya, saya akan kasih itu pisau. Tapi pisaunya yang bisa nyala. Tunggu gitu ya. Oh, pepesoan. Akhirnya itu anak bahagia. Wih, alhamdulillah pepesoan. Untung orang tuanya saya. Paham maksudnya? Allah mungkin begitu Bapak Ibu. Saya sudah berdoa, sudah seperti apa, kok nggak Allah kasih? Takut rahet, mun rahet pukul orang ada mendingan. Gimana kalau ketusuk berdarah, lagi meninggal? Makin menakutkan. Itu yang Allah takutkan. Jangan-jangan dengan apa yang kita minta kita makin jauh daripada Allah, sehingga sudah aja mungkin ini kasih sayang Allah. Karena janji Allah, inna ma'al usri yusron. Diulang sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusron. Apa artinya? Kadang-kadang ada yang menerjemahkan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Salah begitu terjemahan. Kalau sesudah, bahasa Arabnya ba'da atau ayatnya kadang nakir. Inna ba'dal usri yusron. Sementara ayatnya di mana? Bukan ba'da. Inna ma'a, artinya apa? Bersama. Maka kalem saja. Lalu beli capek-capek tuh musibah teh, sabar. Ada yusron. Mungkin karena kita sedang kalut, belum ketahuan yusronnya. Hanya perlu nangisnya lebih keras, ngamuknya lebih keras. Maksudnya apa? Ibadahnya terus berkuat. Itu punya. Terus perkuat. Yang wajibnya tidak ketinggalan. Oh, tapi kenapa engkau masih berikan musibah? Oh, tambah tahajudnya. Tambah, pasti akan ada kebaikan. Bapak Ibu,
Kalau kelihatan ya, bayangkan kalau bapak ibu makan kolak, sebelumnya makan kurma yang cukup banyak, itu kolak udah manis, laras. Bapak makan kurma 7 kue kurma nah di pas tua, kolak jauh, anak bentarnya ini, kamu bayangkan, kirang gula, sorry pakai, terus berpikir kenapa kira-kira kalah manisnya oleh kurma itu. Coba kalau ibu enak-enak terus, harus seperti apa nanti untuk mendapatkan kebahagiaan? Manis terus, harus manis yang gimana lagi untuk mendapatkan kebahagiaan? Maka musibah ini ada sebetulnya menjadikan kita nikmat, manisnya akan lebih manis ketika nanti kita menemukan kebahagiaan. Maka musibah ini kita nikmati, tapi bukan dengan diam tentu, karena tadi apa? Pertahanan terbaik adalah cari solusinya. Ditimpa musibah, yuk cari solusinya, karena semakin banyak bergerak itu semakin baik. Cari solusinya, sehingga tapi yang tidak boleh mengeluhnya, ya Allah, Allah gak adil, ya Allah apa dosa saya begini, sampai begitu. Apalagi untuk dipastikan mereka yang ditimpa musibah kemudian mereka bersabar, Allah kikis dosa kikis dosa. Menyebutkan bahwa sabar tingkat tinggi itu adalah syukur. Ketika seseorang bisa sabar karena dia mampu bersyukur, itu tingkat tinggi. Makanya orang Sunda filosofinya begini, coba orang Sunda kata oh lumayan kata untung, masih untung bilangnya. Oh gua anak potong, kumaha kata untung, kumaha itu hirup kemet tuh. Orang Sunda itu apapun musibahnya tetap masih untung gitu. Itu kesabaran tingkat tinggi apa? Mampu bersyukur. Makanya kata Syekh Utsaimin dalam Syarahul Shalihin menyebutkan, ketika seorang minta musibah, kalimat yang paling baik ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi hati-hati, lihat di Palestina ada satu video pernah tersebar cukup viral. Wah, ada yang meninggal, yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, alhamdulillah, kakakku sudah syahid, hasbunallah wa ni'mal wakil, alhamdulillah. Saking tabah-tabah. Tapi hati-hati kalau dipraktekkan di dirinya. Ayat kata mengantun ke sahur Pak Ustaz, sabar tingkat tinggi, syukur. Nah, kadang itu harus terpakai, ya. Itu mah. Nah, tapi apanya? Bagaimana kita melihat musibah apapun yang Allah timpakan, sisi baiknya. Jangan terus memikirkan. Dan itu memastikan ada pasti sisi baiknya yang akan lebih banyak yang Allah akan berikan. Maka kemampuan kita bersyukur, dan syukur itu menguji jadi 3. 1, mau berbagi. Bu, Pak, kesempurnaan harta yang kita miliki ketika kita mau berbagi dengan yang lain. Dan nikmatnya harta kita dimiliki itu ketika orang lain juga bisa merasakan. Terus mendingan, oh iya makan bersama, punya makan jadi nikmat terus. Ayo pada buka bersama, karena ada bersama yang nikmat itu kesempurnaan harta kita yang kita miliki ketika kita mau ketika harta kita bagikan. Taruh dulu Ramadan. Rasul menyampaikan, sahabat Aisyah menyampaikan, karena Rasulullah ajwadun nas. Rasul itu seorang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul ketika Ramadan menjadi lebih dermawan. Maka semangatnya di bulan Ramadan bukan menjadi jutawan, tapi jadi dermawan. Yuli gitu, akos munggahan kumpul ke, akos THR kumpul ke, ikat ke. Kedah bayar zakat, lebar kelah. Bapak, Ibu, saya ingatkan, nanti zakat keluarkan dengan kesadaran sendiri. Tidak banyak. Berapa zakat tuh? 2,5%. Kalau ternyata sudah masuk nisabnya, tabungan dicek, kemudian emas dicek, gabungkan tabungan, dan bukan hanya emas, ada tabungan pun dicek saja.
cek, wah sudah mencapai, keluarkan, karena bab zakat mual ayat debt kolektor. Nah, Anda itu mah istunin kesadaran pribadi. Kalaupun belum, gak apa-apa, 2,5%-nya tetap keluarkan. Ini kata ahli ekonomi. Zakat ngapain? 2,5% menyari apa? Kalau mau 10%, PPN oke laku 10%, baru masuk akal. Tapi zakat tidak bisa dihitung. Sedekah karena kita syukur karena udah keluarkan, ya. Makanya sekarang zakat apalagi fitrah, ya udah keluarkan. Kalau tidak salah, MU sudah menyampaikan ya besaran setiap masing-masing kota kalau pakai uang keluarkan, nggak sampai 50.000, 2,5%, 2 keluarkan. Itu sedikit. Kenapa? Karena kita bersyukur. Jangan sampai kita justru jadi orang rakus. Upami bapak ibu nuang hayam, nuang laut, nu dituang naona, daging, cucuk tulang, terus mual ayam, bapak, mual, pas kapan nak cucuk anda keluar ke, sih kamu bulan aku mah, mual ayam, bapak ini ayam tulang lunak, kabelian, muntah, tidak enak. Kebayang bapak ibu, sebelum itu lebih besar daripada dagingnya, pasti daging lebih besar lebih banyak. Maka yang sedikit itu, cucuk yang sedikit itu keluarkan, kita makan dagingnya saja. Zakat keluarkan yang sedikit itu, sedekah keluarkan. Kalau sudah muntah, enak tidak? Tidak enak. Untuk syukur kita Allah akan kasih kamu. Titipkan saja, nanti ada panitia zakat mungkin ya, lazis ya, dari masjid, titipkan 2,5% saya, titipkan. Kenapa? Mending keluarkan dulu daripada Allah yang keluarkan nanti tidak enak, seperti halnya muntah atau capek, kita tidak akan terbayar. Lihat kata Rasul jaminannya dalam Al-Quran Al-Baqarah 270, yang berinfak Allah akan balas bahkan sampai 700 kali lipat balasannya. Jaminan Rasul, manakosot min malin sodakotun, tidak ada orang yang sedekah jadi berkurang jaminannya. Maka jangan ragu, jangan sungkan, dan jangan nunggu dulu kaya sampai mau sedekah dulu. 2, yang syukur harus mau menerima apa yang Allah beri. Yang ada alhamdulillah, yuk kita manfaat ini. Pas dikasih THR alhamdulillah, dikasih telat alhamdulillah. Jangan pernah narasula begitu ya, apapun yang jadi soleh itu rezeki. Ternyata kita sehat itu rezeki, tidak bisa diukur semuanya oleh uang. Maka bentuk syukur terima apa yang Allah karunia. Maka dia jadi orang yang bersyukur, dia akan jadi bahagia. Karena semakin lelah dia ketika hanya mengharapkan dari manusia, tidak akan pernah dapat kebahagiaan. Pujian dari manusia, mengejarnya balasan dari manusia, padahal manusia juga punya kesibukan dan pasti bakal kecewa. Terima apa yang Allah karunia, tapi bukan menyerah. Bahasa syariatnya menerima dalam kalimat syukur, kona'ah bukan menyerah. Datos ki bernasib abdi, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan atos. Tapi ingat, bergerak. Sembari bergerak, kita menerima apa yang Allah karuniakan. Kita manfaatkan apa yang Allah karuniakan dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Maka akan dia baik. Yang jadi masalah kan kadang-kadang kita itu kekurangan kita untuk bisa menerima. Wala tanzuru ila fawqakum, jangan terus lihat ke atas. Dapat alhamdulillah. Mungkin di Palestina belum dapat makan, itu terus agar kita jadi orang yang bersyukur. Akhirnya apa? Bahagia yang kita dapat.
Jadi sabar ada 3, syukur ada 3. Yang ketiga, biar lelahnya kita akan menjadi kebahagiaan. Buat rasa hasad. Simpan lego. Ada air sedikit, garam 1 sendok, kocek. Minum airnya, apa yang kerasa? Pangset lagi, bukan lagi asin gitu. Ya, tidak akan apa-apa. Sekarang bawa itu garam 1 sendok, tumpahkan ke danau, mana tuh ya? Kacirata apa ya Bapak? 1 sendok, tumpahkan, kocek, tumpahkan ke danau, mana tuh ya? Kacirata apa ya Bapak? 1 sendok, tumpahkan, kocek ya kacirata, cek Bapak itu. Udah kocek, sekarang ambil lagi airnya, minum. Apa yang kerasa? Itulah kehebatan yang mereka punya, lapang dada, lego. Udah semua orang juga pasti pernah bersalah, ya. Ini buang rasa hasad, iri, dengki, legowo saja. Mereka yang mendapatkan kenikmatan itu seiring dengan amanah dan ujian yang ada. Rawosnya Jangan Raffi Ahmad. Mereka yang mendapatkan kenikmatan itu seiring dengan amanah dan ujian yang ada. Rawosnya Jangan Raffi Ahmad. Tersebut harga ini jangan staf khusus presiden. Maka ukur yang banyak itu ada amanah yang banyak, ada ujian yang banyak. Kita kalau ada di posisinya mungkin belum tentu kuat. Maka udah jangan iri, karena setiap ada itu pasti ada dua. Karena setiap ada itu pasti ada 2 hal. Ada amanah yang berat, ada ujian yang berat. Udah aja, jangan iri. Lapang dada, maka tidak akan lelah. Ya, lelahnya tidak akan terjadi kesengsaraan. Masalahnya itu kadang kita sempit. Kepiulaan, selain apa masjid mah, kepiulaan kita ada. Bapak ada yang kepiulaan sampai tidak mau ke masjid. Apa itu masalahnya? Ya, tidak senyum pas ketemu, tidak senyum dari HP. Oh, naon Pak? Ini kepenakan si Bapak eta terus dari Bapak mau gitu jarang ya. Ibu-ibu udah biasa nama. Pada kamu taklim, pas tinggal baut begitunya, rujuk pantang itu lagi kiri bawah panggil. Kenapa Bu? Disokong, nah, hendak kesel-seli aja tuh. Coba lapangkan dada kita, luaskan hati kita, legowo. Bapak Ibu, saya nanya, jangan lupa, betul ya? Yakin tidak kalau manusia itu tempat salah lupa? Maka kalau yakin betul, siapkan dada kita seluas lapang. Nah, nunamina lapang dan seluas waduk cirak. Nah, biar ada apapun lapang. Sudah buang tuh, sudah senyum saja. Nah, terus itu baru di pemakaian kalau cemburu, senyum saja dulu. Baru ditanya, tabayun. Ibu naon? Saya melihat tidak ada cahaya di wajah ibu. Itu coba kalau tadi katanya sempit orang naos. Ini Bu menuju Sariawan tuh ada tabayun mah. Oh, ieu teu buyut hati gaduh ngando. Tuh, kenapa? Kelapang dadaan. Karena manusia tidak pernah terjauh dari salah dan dosa. Lupa dan salah, maka punya logo. Tapi logonya bukan dia. Ingat pokoknya mah sebaik-baiknya depresi adalah open. Gitu Bapak, depresi adalah open. Gitu Bapak Ibu ya. Nggak ada istilah dalam umat Islam. Lihat, pernah dengar hadis ini? Ini semangat bahwa kita lihat ada hadis, ada perhari kalau tidak bisa dia, ya kan? Betul. Tapi jangan berhenti di hadis ini. Hadis yang kedua, ada yang pernah dengar hadis ini? Haqqo walau kana murron. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Dengan
gabungkan dua-duanya hadis, jangan setengah-setengah memahami hadis. Cek ini ngomong kalau kebenaran, bilanglah dengan baik-baik. Iya, itu bergerak supaya legowo apa bergerak dan dimiliki, tapi di lapangan dulu dipunyai supaya dia baik ke depannya. Punyai dulu lapangan, karena keyakinan setiap manusia pasti salah dan maka punya yang lapar, yang begitu ya, semuanya insya Allah akan ada. Itu Bapak Ibu sekalian, hidup tidak ada dengan sabar dan syukurnya, siap-siap lelahnya akan berpusing saja kesananya. Tapi dengan kemampuan sabar kita dan syukur kita, ini akan menghadirkan keberkahan, menghadirkan kebahagiaan. Ingat, pelatih Persib sebaik-baiknya bertahan adalah menyerang. Maka yuk siun bergerak, masih muda apalagi bergeraknya menuju kebaikan. Itu mungkin Bapak Ibu ya, tentu saja ini masih jauh dalam berhenti di sini untuk terus melakukan ilmi, terus kita yang katakan. Mudah-mudahan kajian atau kita yang katakan, mudah-mudahan kajian atau penyampaian yang saya ada manfaatnya. Mari di waktu-waktu yang terbaik kita menundukkan hati kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita apapun yang terbaik, sehingga lelah kita menjadi lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa seluruh rekan-rekan saudara kami yang mukmin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Allahumma a'inna ala dzikri sudah tiada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Rabb, tolonglah kami, bantulah kami untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa membaguskan ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwali wal anya, pekerjaan perbuatan buruk dan dari munkarnya bahayanya penyakit. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna qaumil kafirin. Ya Rabb, curahkan kepada kami kemampuan untuk bersabar, teguhkan langkah kami di jalan kebaikan dan kebenaran-Mu ya Allah, dan tolonglah kami hindarkan dari orang-orang yang iri dengki dan orang-orang yang ingkar ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rabb. Karuniakan kepada kami pasangan anak-anak yang soleh-solehah, keluarga yang menenangkan, menjadikan hati kami sejuk, dan jadikanlah kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf banyak kehilafan yang salah itu dari syaitan, maka buang jauh-jauh, tinggalkan jauh-jauh yang benar dari Allah. Tapi mudah-mudahan saya seperti selang kebenaran dari Allah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada itu mudah-mudahan menjadi kebaikan itu saja. Alhamdulillah wabarakatuh.